Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Sayyiduna wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh sahabat, keluarga beliau dan umatnya. Saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahumullah, bab idza dakhala masjida falyarqa' rak'atain. An Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjida falyarqa' rak'ataini qabla an yajlisa. Kita sampai ke bab apabila masuk ke dalam masjid maka hendaklah ia ruku 2 kali ruku. Di dalam ilmu balaghah, kalimat tersebut masuk kepada majaz, kiasan. Makna 2 kali ruku bukan berarti kita masuk ke masjid kemudian hanya ruku saja 2 kali. Nah, ini keindahan bahasa. Di dalam ilmu balaghah disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Menyebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Ruku bagian daripada cara melaksanakan solat. Nah, disebutkan ruku itu artinya kita diperintahkan apabila masuk ke masjid kita harus solat 2 rakaat. Harus solat 2 rakaat. Makna harus di sini bukan wajib. Makna harus di sini adalah sunnah. Hadis ini disebutkan oleh Abi Qatadah As-Sulami. Nah, Abu Qatadah meriwayatkan hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh beliau. Hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh beliau, hadis-hadis dari Nabi yang berkaitan tentang masalah fikih. Masalah fikih. Fikih itu adalah satu bidang ilmu, ilmun bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Fikih atau ilmu fikih artinya adalah satu bidang ilmu tentang hukum-hukum syariat yang praktis diamalkan, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu definisi daripada ilmu fikih. Adapun fikih secara bahasa artinya fahmun, pemahaman. Di dalam bahasa Arab, kata kerja dari fikih itu fi'il madinya ada 2. Ada faquha, ada faqiha. Kalau faquha artinya shara faqiha, dia menjadi ahli fikih. Faquha. Kalau faqiha artinya ia paham. Ia paham. Dalam Al-Quran, liyatafakkahu fid din, Allah sebutkan harus ada sekelompok dari umat Islam liyatafakkahu fid din, mereka paham tentang ilmu agama. Perintah Allah Ta'ala.
Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man yuridillah bihi khaira yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan ia paham tentang ilmu agamanya. Nah, ilmu fikih ini wajib, fardu ain, hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena berkaitan tentang kewajiban ibadah kita. Kita bisa wudu yang benar lewat ilmu fikih, salat yang benar lewat ilmu fikih, puasa, zakat yang benar lewat ilmu fikih, puasa, haji dan seterusnya yang ibadah, semuanya itu harus melalui wasilah ilmu fikih atau kita kenal dengan ilmu syariah. Nama lainnya ilmu Islam, nama lainnya ilmu ahkam, ilmu hukum Islam. Nah, ilmu fikih ini hanya membahas 4: ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah. Masalah ibadah, masalah interaksi sosial, masalah hukum pernikahan, dan yang keempat hukum pidana dan perdata di dalam hukum Islam. Itu ilmu fikih, topik kajiannya 4 itu. Abi Qatadah banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan tentang ilmu fikih. Nah, di antaranya di hadis 279 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan hadis Sahih Al-Bukhari, Abi Qatadah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau langsung hadir melihat dan mendengar, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarqa' rak'atain qabla ay yajlisa." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ada perintah lam amr artinya huruf lam yang memiliki makna perintah. Di dalam ilmu usul fikih, perintah ada 2 kemungkinan. Perintah ada 2 kemungkinan di dalam menentukan status hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Dalam kitabnya Imam Syatibi, ahli usul syariah, beliau mengatakan, jika ada perintah dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi, maka ada 2 kemungkinan. Perintah itu sifatnya wajib atau fardu, atau bisa kemungkinan sifatnya sunnah. Adapun perintah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, perintah ketika masuk masjid, hendaklah dia ruku 2 kali ruku. Maknanya hendaklah dia sholat 2 rakaat. Perintah ini sudah dikumpulkan hadis-hadis yang setema dengan hadis yang Nabi nyatakan. Ternyata kesimpulannya, kesepakatan 4 mazhab, hukumnya sunnah. Sunnah masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Sunnah, dan harus kita kerjakan. Makna harus di sini ada fadilah besar, ada pahala. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, beliau mengatakan kalau masuk masjid kemudian dia tidak sholat 2 rakaat, hukumnya makruh, hukumnya tidak baik, hukumnya tidak baik.